Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, welcome back to my channel ya. Nah, di kali ini teman-teman kita akan menginformasikan bahwasanya pengumuman untuk seleksi administrasi formasi BKKBN udah keluar nih teman-teman ya. Bisa dilihat ada beberapa item yang harus teman-teman baca untuk teman-teman yang nyatakan lulus atau tidaknya di seleksi administrasi di pengumuman formasi BKKBN tahun anggaran 2024. Item yang pertama teman-teman bisa lihat nama yang lulus, nanti kita bahas di draft selanjutnya. Terus yang kedua, jika teman-teman dinyatakan tidak lulus atau TMS tidak memenuhi syarat, bisa melakukan sanggahan melalui masing-masing akunnya dari tanggal 20 hingga 22 September 2024, yaitu 2 hari. Jadi pergunakan teman-teman waktu 2 harinya dengan baik. Temukan kata-kata atau solusinya juga dengan bijak, dengan baik, untuk agar nantinya bisa teman-teman dinyatakan lulus administrasi bagi teman-teman yang nggak lulus ya. Karena banyak pengalaman teman-teman sebelumnya ketika dia dinyatakan tidak lulus administrasi terus melakukan sanggahan dengan kata-kata yang menurutnya baik gitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan ternyata bisa dinyatakan lulus administrasi. Jadi jangan kecewa dulu, lakukan yang semaksimal mungkin, lihat apa yang dijanjikan TMS oleh tim verifikator sehingga teman-teman bisa melakukan sanggahan di tanggal 20 hingga 22 September 2024. Terus yang keempat teman-teman, perlu digarisbawahi bahwasan sanggahan dilakukan pelamar tidak dimaksud untuk menambah informasi, mengubah atau memperbaiki dokumen, mengulang-ulang dokumen, dan tidak untuk memperbarui dokumen apapun. Jadi dokumen yang disampaikan atau diunggah tidak berupa dokumen baru. Hanya bisa disanggah ketika teman-teman atau tim verifikator melakukan kesalahan. Jadi teman-teman bisa menjelaskan kenapa seperti itu ya. Bisa dipahami apa yang harus disampaikan ketiga sanggahan, tidak diterima untuk melampirkan dokumen-dokumen yang baru. Yang kelima adalah panitia seleksi dapat menerima atau menolak sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan, dan dokumen yang diunggah pelamar sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar, seperti itu ya. Jadi kesalahannya pastikan bukan berasal dari teman-teman. Kalau kesalahannya fatal diakibatkan dari kesalahan dari teman-teman, ini bisa dinyatakan tidak lulus administrasi. Jadi dilihat dulu ya teman-teman, apa yang menyebabkan teman-teman tidak lulus di seleksi administrasinya, baru bisa melakukan sanggahan. Kemudian pengumuman sanggahannya bisa dilihat nanti ketika selesai melakukan sanggahan hingga tanggal 22 September, pengumumannya bisa dilihat pasca sanggahnya dari tanggal 23 hingga 29 September 2024. Jadi butuh waktu beberapa hari kemudian bisa dilihat hasil administrasi yang selanjutnya. Kemudian di poin ketujuh, peserta seleksi dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes seleksi CAT atau SKD dengan menggunakan metode CAT seperti kita jelaskan tadi. Terus yang kedelapan, peserta seleksi dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat memilih untuk tidak mengikuti seleksi SKD dan menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 2023 dengan melakukan konfirmasi pada halaman yang sudah tertera. Seperti itu pada tanggal 18 hingga 28 September 2024. Jika teman-teman sudah yakin menggunakan nilai di tahun 2023, tidak ingin mengikuti tes di tahun 2024, jadi dapat melakukan kembali kepada akun SSCN-nya di tanggal 18 dan juga sampai dengan tanggal 28 September 2024. Bahwasanya teman-teman ingin menggunakan nilai di tahun yang lalu, seperti itu. Terus poin ke-9, hal-hal terkait seleksi kompetensi dasar gitu ya, bisa dilihat di halaman yang sudah tertera. Kemudian yang ke-10, kelulusan ini nggak bisa diganggu gugat. Yang ke-11, peserta diwajibkan mengikuti perkembangan informasinya juga melalui akun resmi di BKKBN atau juga di SSC ASN-nya ya teman-teman. Terus juga harus banyak menggali informasi-informasi selanjutnya. Yang poin ke-13, segala akibat ditimbulkan dan klien pelamar dalam mengikuti informasi terkait pengadaan CPNS BKKBN
bukan menjadi tanggung jawab panitia seleksi pengadaan CPNS BKKBN tahun 2024. Jadi teman-teman harus banyak menggali informasi, jangan sampai lalai. Ya, nggak tahu informasi, nggak tahu jadwal seleksi, nggak tahu jam, ini adalah kelalaian dari peserta. Yang lulus administrasi saya ucapkan selamat. Semangat belajarnya, pacu adrenalinnya untuk mengikuti tes seleksi CPNS di tahun 2024. Surat ini tertera di Jakarta 17 September 2024, tertanda Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CPNS BKKBN tahun anggaran 2024. Bapak Tarip Agus Rayanto ya, teman-teman ya. Terus teman-teman kita lihat nih di yang kedua, ini adalah nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan juga tidak lulus seleksi administrasi, bisa teman-teman lihat ya. Banyak teman-teman bisa di-download di link, nanti saya akan bagikan link yang bisa kalian download karena ini banyak sekali, nggak bisa saya perjelas satu persatu ya. Karena pelamar CPNS 2024 untuk kategori formasi BKKBN banyak, dan BKKBN termasuk salah satu formasi yang banyak sekali peminatnya. Oke teman-teman ya, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk yang lulus seleksi administrasi. Yang belum lulus seleksi administrasi silakan siap-siap mengunggah atau kata-kata apa yang tepat untuk di kata-kata untuk apa ya teman-temannya, di sanggahan seperti itu ya. Oke ya, terima kasih teman-teman yang sudah selalu menyaksikan video-video saya.